Coba bayangin kalau semua pekerjaan itu maunya cepat selesai dan mesinnya juga terbatas, pekerjaannya juga numpuk. Kalau penjadwalan itu berantakan, semuanya juga jadi berantakan. Makanya penjadwalan jangka pendek itu penting banget. Pernah lihat bengkel, rumah sakit, tetap rapi walaupun ramai. Rahasianya cuma satu, mereka jago ngatur jadwal pendek. Intinya gini, tanpa penjadwalan jelas, pekerjaan itu bisa kacau, customer juga bisa nunggu lama, dan biayanya juga makin besar. Jadi, yuk kita bahas gimana sih caranya penjadwalan jangka pendek ini bekerja. Di bagian ini kita bahas kenapa penjadwalan jangka pendek itu penting. Penjadwalan jangka pendek itu sebenarnya cara kita ngatur urutan kerja, waktu, dan sumber daya biar kegiatan harian, mingguan, atau bulanan bisa jalan lebih lancar. Tujuannya simpel, yaitu biar sumber daya dipakai lebih efisien, biar lebih hemat, alur kerja nggak berantakan, dan kita lebih gampang beradaptasi kalau ada perubahan. Dan yang paling penting, semua ini biar kebutuhan pelanggan bisa terpenuhi tepat waktu dan kepuasan mereka ikut naik. Nah, kita lanjut ke pembahasan materi selanjutnya mengenai masalah penjadwalan. Nah, untuk masalah penjadwalan sendiri, penjadwalan itu mengatur alokasi dan prioritas pekerjaan pada kapasitas yang terbatas. Dipengaruhi oleh rencana kapasitas, rencana agregat, dan master schedule. Tantangan utamanya yaitu perubahan permintaan, kapasitas terbatas, kondisi mesin, dan tenaga kerja. Nah, fokus masalahnya itu ada 3. Yang pertama, penjadwalan maju mundur. Yang kedua, pemuatan terbatas dan tak terbatas. Yang ketiga yaitu kriteria prioritas penjadwalan. Masuk ke penjadwalan maju dan mundur. Yang pertama, penjadwalan maju yaitu forward schedule. Dimulai dari waktu paling awal pekerjaan itu dapat dilakukan, kemudian menentukan waktu selesai paling cepat, dan digunakan di rumah sakit, restoran, manufaktur, dan layanan cepat lainnya. Kemudian ada penjadwalan mundur yaitu backward schedule. Dimulai dari due date, dihitung mundur, cocok untuk pekerjaan dengan tantangan waktu yang ketat, kemudian risiko keterlambatan jika terjadi gangguan proses. Lanjut yang kedua yaitu pemuatan terbatas dan tak terbatas. Jadi pemuatan terbatas itu merupakan penjadwalan pekerjaan sesuai kapasitas real fasilitas. Kemudian mengurangi kemacetan dan WIP, kemudian jadwalnya lebih realistis. Sedangkan pemuatan tak terbatas itu tidak mempertimbangkan kapasitas aktual. MRP termasuk ke dalam metode ini, kemudian perencanaannya cepat, tapi jadwal perlu menyesuaikan ulang. Nah, kemudian ada nih penjadwalan fasilitas berfokus pada proses. Nah, penjadwalan fasilitas berfokus pada proses itu digunakan pada job shop beragam produk volume yang kecil. Setiap pekerjaan itu punya rute dan waktu yang berbeda-beda. Contohnya, rumah sakit, bengkel mesin, percetakan, ataupun restoran. Tantangannya apa? Tantangannya itu variasinya tinggi, perlu penjadwalan fleksibel untuk menyeimbangkan beban dan mengurangi waktu tunggunya. Lanjut, yang ketiga itu ada kriteria prioritas penjadwalan. Nah, kriteria prioritas penjadwalan ini ada 4. Yang pertama itu meminimalkan completion time. Yang kedua, memaksimalkan utilitas fasilitas. Yang ketiga, meminimalkan WIP. Dan yang keempat, meminimalkan customer waiting time. Selanjutnya, memuat pekerjaan atau loading jobs. Memuat pekerjaan adalah proses penugasan pekerjaan ke pusat kerja atau work center dalam sistem produksi. Tujuannya untuk memastikan setiap pusat kerja memiliki beban yang sesuai, tidak terlalu penuh dan tidak terlalu kosong. Dengan loading yang baik, aliran produksi menjadi lebih lancar, backlog dapat dikendalikan, dan waktu penyelesaian pekerjaan menjadi lebih stabil. Jenis-jenis loading. Yang pertama, loading berbasis kapasitas. Mengevaluasi hubungan antara pekerjaan yang masuk atau input dan yang diselesaikan atau output. Digunakan untuk mengamati apakah suatu pusat kerja sedang overload. Biasanya dibantu dengan input-output control, yaitu pemantauan beban kerja agar kapasitas tidak melebihi batas. Yang kedua, loading berbasis penugasan atau job assessment. Menempatkan pekerjaan tertentu pada mesin tertentu agar waktu dan biaya dapat diminimalkan. Alat yang sering dipakai adalah Gantt load chart, memberikan gambaran visual tentang beban dan waktu setiap mesin. Yang kedua ada assessment method, metode matematis untuk menentukan kombinasi penugasan paling efisien. Pengendalian WIP dan peran loading. CONWIP atau Constant Work in Process, yaitu sistem ini menjaga jumlah pekerjaan dalam
Proses WIP tetap stabil menggunakan kartu yang mengikuti alur pekerjaan dan membantu menghindari overload yang menyebabkan antrian serta membuat lead time lebih terprediksi. Peran loading dalam efisiensi operasional yaitu mengurangi bottleneck dan ketidakseimbangan beban antar pusat kerja dan meningkatkan pemanfaatan kapasitas dan menurunkan biaya operasional, membantu perusahaan memenuhi jadwal produksi tepat waktu dan mempertahankan kelancaran aliran kerja. Selanjutnya masuk ke materi pengurutan pekerjaan dalam manajemen operasi. Pertama saya jelasin dulu apa itu pengurutan pekerjaan. Pengurutan pekerjaan adalah proses menentukan job mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Tujuannya supaya pekerjaan itu nggak numpuk, mesin terus berjalan, dan hasil kerja bisa selesai tepat waktu. Jadi ini tuh penting banget untuk menjaga kelancaran proses produksi. Kalau perusahaan tidak punya urutan kerja yang jelas, job bisa berantakan. Akibatnya tuh banyak pekerjaan yang terlambat, mesin sering nganggur, dan waktu penyelesaian jadi lebih lama. Makanya kita tuh butuh aturan yang bisa membantu menentukan urutan kerja yang paling efisien. Urutan kerja yang pertama ada FCFS, jadi first come first serve. Siapa yang datang dahuluan itu yang dikerjakan dulu. Memang mudah dan terlihat adil, tapi kadang jadi kurang efisien karena job yang lama itu bisa bikin antrian jadi panjang. Yang kedua ada SPT atau Shortest Processing Time. Di sini job yang waktunya proses paling cepat dikerjakan dahuluan. Keunggulannya, total waktu penyelesaian bisa lebih cepat, tapi kekurangannya, job yang prosesnya lama bisa terus tertunda. Yang ketiga ada EDD atau aturan selanjutnya, Earliest Due Date. Ini memprioritaskan job yang paling dekat dengan jatuh tempo. Aturan ini sangat bagus kalau tujuan perusahaan itu adalah mengurangi keterlambatan. Dan yang keempat ada LPT. LPT ini tuh kebalikan dari SPT tadi, yang diprioritaskan justru job yang waktunya paling panjang. Biasanya aturan ini dipakai supaya job besar tidak menumpuk di akhir. Lanjut, rasio kritis atau critical ratio adalah cara untuk menentukan seberapa mendesak sebuah pekerjaan harus diselesaikan. Rasio kritis dipakai untuk melihat apakah suatu job akan terlambat, masih aman, atau masih punya waktu longgar. Kenapa aturan ini tidak terlalu sempurna? Setiap aturan itu tadi mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jadi, nggak ada satu aturan pun yang pasti paling bagus untuk semua situasi. Kadang kita harus pilih aturan berdasarkan tujuan dan kondisi produksi. Penjadwalan kapasitas terbatas atau finite capacity scheduling merupakan metode penjadwalan jangka pendek yang mempertimbangkan kapasitas nyata dalam sistem produksi. Jadi bukan asal masukkan kerjaan, tapi disesuaikan sama kemampuan mesin dan tenaga. FCS ini biasanya pakai tampilan kayak Gantt chart dan bisa langsung kita ubah kalau kondisi harian berubah. Cocok banget buat produksi yang pesanannya macam-macam. Keuntungannya, jadwal lebih akurat, fleksibel kalau ada perubahan, dan bantu ambil keputusan lebih cepat. Selanjutnya, penjadwalan dalam sektor jasa atau scheduling service. Kalau di sektor jasa, fokusnya itu ada di tenaga kerja dan jam layanan. Penjadwalannya dipengaruhi kondisi manusia kayak kelelahan atau preferensi shift. Contohnya di rumah sakit pakai sistem FCFS atau jadwal shift. Tujuannya biar layanan tetap jalan, pegawai nyaman, dan biaya tetap efisien. Penjadwalan siklis, cyclical scheduling merupakan metode penjadwalan dengan pola kerja berulang yang sama untuk semua pegawai dalam periode tertentu. Cocok untuk rumah sakit, restoran, dan layanan pelanggan. Tujuannya memenuhi kebutuhan tenaga kerja harian dengan jumlah staf paling sedikit namun tetap efektif. Langkah singkatnya itu menentukan kebutuhan, membuat pola, menggabungkan pola, menempatkan pegawai, dan terakhir evaluasi. Manfaatnya efisiensi, konsisten, dan mudah diterapkan.